Baik, untuk perkuliahan hari ini adalah terkait penelitian kualitatif. Tentunya kalian sudah pernah mendengar nih penelitian kualitatif, misal dari kakak kelas kalian atau ketika kalian hadir pada kegiatan seminar proposal, mungkin beberapa sudah mendengar istilah-istilah dari penelitian kualitatif, khususnya pada bidang pendidikan. Nah, hari ini kita akan membahas lebih jauh lagi terkait apa sih sebenarnya penelitian kualitatif, khususnya di bidang pendidikan. Dimulai nanti dari pengertiannya, ciri-cirinya, hingga pendekatan-pendekatan yang digunakan pada penelitian kualitatif. Yeah. Nah, untuk pengertian dari penelitian kualitatif pada bidang pendidikan, itu adalah merupakan suatu pendekatan dalam melakukan riset yang bertujuan untuk memahami fenomena atau gejala yang bersifat alami, sehingga nanti akan menghasilkan sebuah teori. Jadi di sini bertujuan untuk memahami sebuah fenomena secara mendalam. Beda halnya kalau dengan kualitatif itu sebagai untuk konfirmasi, tetapi kalau untuk kualitatif itu untuk memahami fenomena-fenomena yang ada. Fenomenanya apa saja? Misal ketika ada siswa yang mencontek, kemudian ada fenomena berupa tawuran pelajar, kemudian ada juga fenomena lain misal seperti ketika kalian menemukan siswa yang sulit konsentrasi. Kan ada tuh siswa yang sulit konsentrasi atau dia merasa jenuh, tidak semangat dan sebagainya. Itu adalah fenomena yang bisa kalian angkat menjadi sebuah penelitian menggunakan penelitian kualitatif. Yang suaranya belum di-mute dulu ya. Kemudian terkait penelitian kualitatif, ada ciri-ciri tertentu pada penelitian kualitatif. Sebentar. Nah, ada ciri-ciri tertentu dari penelitian kualitatif. Yang pertama adalah pada penelitian kualitatif, peneliti itu sendiri merupakan instrumen kunci. Jadi misal ketika Mas Latif tadi ya meneliti menggunakan penelitian kualitatif, maka instrumen kuncinya adalah Mas Latif sendiri. Bukan misal daftar pertanyaan yang disusun, bukan, tetapi Mas Latif itu sendiri. Oleh karena itu, biasanya pada penelitian kualitatif itu tidak perlu adanya validasi. Beda kalau kuantitatif, itu ada validasi kan, ada soalnya divalidasi, ada lembar pengamatannya divalidasi. Nah, kalau penelitian kualitatif itu yang divalidasi istilahnya yang dinilai justru dari peneliti itu sendiri. Misal Mas Latif itu sendiri. Siapa yang menilai? Tentunya adalah pembimbingnya sendiri. Pembimbingnya nanti yang akan menilai apakah si peneliti sudah siap terjun ke lapangan untuk mengambil data. Kemudian ciri yang kedua adalah peneliti perlu berbaur dengan tempat penelitian sebagai sumber data. Nah, peneliti oleh karena itu pada penelitian kualitatif itu biasanya memerlukan waktu yang banyak karena peneliti itu perlu memahami munculnya peristiwa atau kunci keberhasilannya itu terletak pada pemahaman peneliti. Jadi misal Mas Latif ingin meneliti di SD satu apa misal. Nah, Mas Latif itu perlu berbaur dulu di sekolah tersebut. Tidak bisa yang hanya datang sekali wawancara setelah itu selesai. Tidak, jadi harus berbaur dulu, memahami dulu fenomena yang ada, baru bisa mengambil kesimpulan dari fenomena yang dihadapi. Kemudian ciri yang berikutnya, penelitian kualitatif itu bersifat deskriptif. Jadi data yang disajikan itu bersifat mendeskripsikan. Apa yang dideskripsikan itu adalah fenomena yang dihadapi. Jadi bagaimana nanti peneliti memaknai
fenomena yang sedang diteliti. Nah, pemaknaannya itu nanti bergantung kepada ketajaman peneliti sendiri untuk menghasilkan temuan yang berarti. Jadi nanti seberapa tajam peneliti memaknai fenomena yang ada, maka itu tadi yang menentukan bagus tidaknya hasil penelitian. Makanya harus peka istilahnya. Kemudian berikutnya adalah pemaknaan kepada proses, bukan kepada hasil atau produk. Jadi pada kualitatif itu yang dimaknai adalah prosesnya, bagaimana fenomenanya terjadi dan sebagainya. Beda kalau kuantitatif itu penekanannya kepada hasil, signifikan atau tidak. Itu ya kan biasanya kuantitatif. Apakah model A berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar? Apakah model B berpengaruh signifikan terhadap motivasi belajar dan sebagainya. Nah, itu adalah kepada hasil. Kalau kualitatif itu tidak kepada hasil, tetapi kepada prosesnya, alurnya bagaimana, fenomenanya seperti apa. Itu yang ditekankan. Kemudian yang berikutnya, pada penelitian kualitatif, analisis data itu bersifat induktif. Bersifat induktif, yaitu dari umum ke khusus. Jadi ada pembahasan umum dulu, baru ke khusus. Baru kemudian, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kepedulian utamanya adalah pada makna. Jadi nanti pembahasan utamanya ada pada makna ya, untuk penelitian kualitatif. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu tidak dari mahasiswa di sini? Silakan. Kalau ada yang belum dipahami sampai di sini disampaikan dulu. Bu, izin bertanya, Bu. Silakan sebutkan nama. Nama Muhammad Nur Latif. Ya. Kan tadi disebutkan tentang perlunya berbaur. Itu dalam suatu objek peneliti. Nah, itu ditentukan maksimal berbaur itu berapa lama di objek teliti gitu, Bu. Baik. Terima Terima kasih. kasih. Ya, terima kasih Mas Latif. Jadi berapa lama sih waktu untuk berbaur ya? Jadi untuk penentuan berapa lamanya itu tidak ada ketentuan tertentu. Nah, tinggal kalian yang mengukurnya. Apakah sekiranya saya sudah cukup memahami fenomena yang ada atau masih ada hal-hal yang belum saya pahami. Jika Mas Latif merasa, oh saya sudah bisa mulai memahami, berarti sudah cukup. Tetapi jika Mas Latif merasa masih ada hal-hal yang belum bisa saya pahami atau masih ada hal-hal yang belum saya mengerti, berarti harus terus lanjut. Jadi makanya itu tadi kembali ke ciri awal bahwa peneliti adalah instrumen kunci. Peneliti yang bisa memahami, memahami atau mengamati bahwa oh ini sudah tepat atau oh ini sudah cukup atau ini harus lanjut. Makanya kalau kalian meneliti kualitatif itu tidak bisa yang dalam jangka 1 atau 2, 3 kali pertemuan. Jadi sampai bahkan dulu teman saya ketika meneliti disertasi itu sampai 1 tahun untuk melakukan penelitian kualitatif di pesantren. Jadi dia ikut serta dulu kegiatan pesantren tersebut, ketika orang ada kegiatan tadarus bisa ikut tadarus. Jadi sampai nanti ya memang benar-benar memahami fenomena yang ada. Fenomenanya apa ya tentu tergantung fenomena apa yang mau diamati. Ada lagi yang mau ditanyakan? Terima kasih Mas Latif atas pertanyaannya. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Saya izin bertanya, Bu. Silahkan, Hanum ya. Silahkan Hanum. Ya, saya ingin bertanya pada poin kepedulian utama pada makna. Bisa diberikan contoh konkret tentang poin itu, Bu Yana? Baik, terima kasih Hanum. Kepedulian utama pada makna di sini tadi adalah
Maksudnya adalah ketika kalian meneliti tentang kerusuhan antar pelajar ya. Kerusuhan antar pelajar. Nah, nanti Hanum akan meneliti, memaknai apa sih penyebabnya, dikaitkan misal diwawancara dengan pelajarnya, dikaitkan dimaknai misal dari sudut pandang orang tua dari pelajar tersebut, dikaitkan dengan pemaknaan dari sudut pandang gurunya, kemudian dimaknai dari pemaknaan berdasarkan sudut pandang siswanya. Kenapa mereka sampai tawuran, penyebabnya apa, dan sebagainya. Hal-hal yang sekiranya menyebabkan mereka ingin melakukan tawuran tersebut. Jadi itu tadi, jadi bukan kepada hasilnya, tapi lebih ke pemaknaannya, faktor penyebabnya, sebab-sebabnya, kemudian dampaknya, dan sebagainya. Itu tadi adalah peduli utamanya pada makna. Sehingga nanti makanya dari awal tadi disampaikan bahwa peneliti itu harus berinteraksi dengan siswa, sehingga siswa itu bisa mengungkapkan secara jujur kenapa sih sampai mereka tawuran dan sebagainya. Beda kalau misal hanya kenal 1 atau 2 hari, tentu mereka tidak akan jujur kan mengungkapkan apa yang menjadi unek-unek mereka misal. Nah itu tadilah yang nanti akan menjadi kunci keberhasilan penelitian yang akan kalian lakukan. Ada lagi yang mau ditanyakan?